akan memberikan pertanyaan kepada tamu kita kali ini. Nah, pertanyaan, ketika kita bertawaf, kita harus dalam keadaan suci seperti berwudu. Lalu pada saat tawaf, kita berdasar-dasarkan sehingga bersentuhan antara laki dan perempuan. Maka wujudnya apakah sah atau gimana? Nah, Ezi pernah dengar kalau misalnya baiklah, kembali lagi di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurasifa. Jadi kali ini saya mengundang siswa-siswi MTSN Parangpanjang untuk diwawancara mengenai permasalahan haji zaman sekarang. Nah, baiklah, kepada tamu kita silakan perkenalkan. Baiklah, perkenalkan saya Fauzia Ramadhani. Saya siswi dari kelas 8 dari sekolah MTSN Kota Parangpanjang. Saya Nora Kinanti, siswi MTSN Parangpanjang dari kelas 8. Saya Khairul Ramli dari Kalpamande Nah, baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada tamu kita kali ini. Nah, pertanyaan, ketika kita bertawaf, kita harus dalam keadaan suci seperti berwudu. Lalu pada saat tawaf, kita berdasar-dasarkan sehingga bersentuhan antara laki dan perempuan. Maka wujudnya apakah sah atau gimana? Nah, Ezi juga pernah dengar kalau misalnya kita antara umat beragama itu kan beragama Islam itu kan ada yang bilang kita tuh bersaudara tapi tidak saudara. Lagipun kalau kita sedang bertawaf itu tidak memikirkan keadaan sekitar, lebih memikirkan kita kepada Allah. Dan kita tuh tidak memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan kita, sedangkan di sana tuh banyak orang. Tapi kan mungkin kita bersaudara dan bersaudara, tapi ada juga yang ada mahram dan bukan mahram. Berarti itu tidak bisa menjadi patokan dong. Nah, bila kita bertawaf kan kita tergantung wajib ada mahram atau pakai tawaf, otomatis kita kan berada di dekat-dekat mahram sekalipun. Jadi ada kemungkinan untuk tidak terkena dengan yang tidak mahram kita. Berarti cuma bersentuhan kain dengan kain. Iya. Jadi mungkin kalau Laura bisa tarik kesimpulannya dari ketiganya tadi, mungkin ada beberapa kita bisa bilang kan tadi ada mahram yang menjaga, otomatis kita bakal berdiri di dekat mahram itu. Jadi kemungkinan untuk bersentuhan kulit dengan kulit itu tidak sebanyak ketika kita bersentuhan kain dengan kain. Jadi mungkin tidak menjadi masalah karena juga tujuan kita ke sana kan bukan untuk sengaja bersentuhan kulit dengan kulit, tapi kita memang fokus untuk bertawaf beribadah kepada Allah. Nah, baiklah, saya akan membahas pertanyaan berikutnya. Nah, ketika kita sedang melaksanakan ihram, kita tidak diperbolehkan untuk menutup wajah. Namun pada saat pandemi kita diwajibkan untuk memakai masker. Lalu gimana sih solusinya gitu? Larangan haji kan terdapat ada yang tidak membolehkan memakai penutup wajah seperti masker atau cadar. Lebih baik kita membukanya, kita lebih mementingkan dan kita kepada Allah dan berserah diri supaya kita tetap dilindungi Allah. Kan di sana kita beribadah, insya Allah kita bakalan dilindungi oleh Allah. Tapi kalau kita dilindungi pasti butuh usaha juga. Jadi ada walaupun melanggar kita udah dianjurin nih untuk pakai masker. Berarti kita perlu usaha ya, dari perlindungan Allah. Tapi kalau mungkin pribadi kita bertiga agak berbeda, pribadi Naura dan Ezi lebih mementingkan
pasti kita akan dilindungi oleh Allah dalam beribadah. Jadi maka kami memutuskan untuk membuka masker saja pada saat nanti berihram, karena kami yakin bahwa dimanapun juga pasti Allah akan melindungi kita gitu. Itu kalau seandainya nanti petugas menegur kita kan, itu berarti tidak menjadi masalah. Mungkin kami akan terus melanjutkannya meskipun ada tentangan sedikit. Tapi kalau di pribadi Khaira, kami dapat menyimpulkan juga tuh kalau misalnya Khaira mungkin akan membayar dam atau denda atas larangan yang dilakukannya, karena dia tetap memutuskan untuk masker karena usaha juga perlu dalam memohon perlindungan dari Allah. Nah, baiklah. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir. Nah, menurut saudari, apakah solusi pemerintah Arab untuk mencegah COVID-19 sudah tepat? Menurut saya pribadi belum tepat, soalnya karena bila kita salah satunya kan adalah kita tuh sholatnya menjaga jarak tuh. Kita sholatnya menjaga jarak, otomatis sholat kita nggak sah dong, ada sela-selanya, padahal kita itu disuruh untuk merapatkan saf. Jadi kalau kami pikir juga bisa dibilang mungkin solusi pemerintah kurang tepat karena banyak sekali pembatasannya, seperti sholat berjarak atau kita jauh dari Ka'bah, sedangkan banyak orang yang ingin melaksanakan. Sedangkan kan kita memotong Ka'bah itu dianjurkan, atau enggak kita lebih pakai isyarat tangan, diangkat tangan kanan. Sedangkan kadang pas COVID-19 kemarin kan tidak ramai orang, banyak dibataskan. Kan di sana tuh kita bisa memegangnya, tapi kan tidak diizinkan. Jadi padahal banyak orang yang ingin mengejar sunnah tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang solusi pemerintah kurang tepat. Kami sendiri juga beranggapan bahwa itu tergantung pribadi masing-masing lagi. Ingin terus melaksanakannya dengan melanggar peraturan yang pemerintah tetapkan atau ingin mengikuti. Jadi itu tidak menjadi masalah dan halangan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah datang. Sekian dari podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.